أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita begitu banyak petunjuknya. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hambanya untuk dimudahkan melakukan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Coba dibaca tentang ma'rifah Nabi. Landasan ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Hashim ini berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy berasal dari Arab. Dan Nabi Arab adalah Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun usia 63 tahun. Beliau diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun dan berkedudukan sebagai Rasul selama 23 tahun. Berhenti. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Ya, di antara tiga landasan utama ini ada istilahnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita ditanya oleh malaikat di kubur, siapa yang diutus di tengah-tengahmu? Maka kita mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang yang mengenal Nabi tujuannya adalah bukan sekedar mengenal namanya, tapi supaya lebih kepada mencintainya dan juga menjalankan syariatnya. Karena ada seorang syair, ya, penyair itu menjelaskan kalau kita, ya, mencintai orang-orang yang kita cintai, otomatis kita juga akan, ya, mengikuti orang yang kita cintai tadi. Ya. Ketika kita mengikuti orang yang kita cintai, dari sinilah muncul yang namanya mahabbah yang sebenarnya. Coba perhatikan, ya, syair ini yang dikatakan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya. Ya, ta'si al-ilah wa anta taz'umu hubbah. Hada wa rabbi fil qiyas syani'un law kana hubbuka sadiqun la'ata'ta. Jadi tujuan kalau orang sudah cinta, mereka akan muncul sifat ini. Ya. Engkau durhaka kepada Allah sementara engkau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ya, ada perumpamaan yang salah di sini. Perumpamaan yang buruk. Kenapa? Seandainya cinta itu benar, pasti engkau mentaatinya.
Kita kasih contoh lah, ya. Ada seorang suami cinta sama istrinya. Kira-kira kalau istrinya meminta sesuatu berharap kepada suaminya kepingin mengabulkan nggak? Jelas. Apalagi cinta kita kepada Rasulullah lebih besar daripada cinta kita kepada manusia. Ya, maka tujuan cinta itu kenapa kita disuruh memperbanyak selawat? Di antaranya tujuan memperbanyak selawat adalah munculnya rasa cinta yang semakin kuat karena kita semakin sering menyebut nama orang yang kita cintai. Dan yang kedua adalah mengikuti orang yang kita cintai. Itu tujuannya. Ya. Makanya ada istilah Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, orang yang dicintainya. Orang yang kemudian dia ada hubungan kuat hatinya dengannya. Sahabat kita yang paling dekat. Falyandur ahdakum man yakhallil. Hendaklah perhatikan siapa yang diajak bersahabat. Ya, karena secara otomatis sahabat itu bakal nari dengan sifatnya dia yang kita ngikut. Dan ketika kita mencari orang yang kemudian kita cintai, maka kita cari seseorang tersebut yang sama sifatnya dengan kita. Betul apa enggak? Makanya kenapa kita disuruh kumpul dengan orang-orang soleh? Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak selawat? Karena tujuannya supaya kita mengikuti orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan paling utama yang paling besar sebenarnya. Puncaknya di situ. Nah, kita harus memperhatikan memperbanyak selawat kepada Nabi bukan sekedar lafaz, bukan sekedar secara lisan, tapi berefek kepada akhlak kita yang benar. Sampai kemudian kita disuruh mempelajari bagaimana kehidupan Nabi SAW secara detail. Karena tujuannya supaya kita terinspirasi. Ya. Di antara kebaikan-kebaikan yang terjadi ketika kita mempelajari kisahnya para nabi, kisahnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah ada kehidupan, ada yang namanya harapan besar, yaitu kita akan mengikutinya ketika kita menghadapi hal yang sama. Ini tujuannya ya ikhwah. Ya. Karena dikatakan apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena sesungguhnya yang benar itu, ya, orang yang mencintai akan selalu mentaati zat yang dia cintai. Ya, inilah sifat manusia yang sebenarnya. Berarti kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, maka kita bukan disebut sebagai orang yang cinta kepada Nabi SAW. Selesai. Karena kita bisa. Kita ngomong cinta sama istri, cinta sama anak, maka kita perhatikan mereka dengan baik. Ya, maka tentunya kita harusnya lebih besar daripada cinta kita kepada sesama manusia. Makanya sering kadang-kadang seseorang itu, ya, mereka ketika disuruh mengikuti Nabi dan para sahabatnya selalu berkhilaf, ya, dan ini penyakit lama. Selalu mengatakan itu kan Nabi kita di mana? Persepsi ini kalau masih masuk ke dalam logika kita, maka jangan pernah harap kita jadi orang baik. Karena kita dipagari dengan kata-kata apa? Itu Nabi kita siapa? Ya ikhwah, Allah jadikan Rasulullah untuk diikuti, bukan sekedar kisah numpang lewat. Ya. Makanya Rasulullah SAW, ya, di dalam surat Fussilat ayat 6 Allah mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Allah katakanlah wahai umat, aku ini manusia seperti kalian. Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu punya rasa kecewa, marah, tapi di sisi lain Rasulullah SAW bersabar dalam menghadapi semua itu. Rasulullah SAW terkadang pernah melakukan kesalahan, manusia ya ikhwah. Terkadang Rasulullah itu lupa. Dan Rasulullah katakan sendiri dalam hadisnya, aku terkadang lupa, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menutupi semua itu dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Memperbanyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Rasulullah itu manusia ya ikhwah. Bukan malaikat. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita wajib mengenal sosok Nabi SAW supaya kita bisa lebih cinta daripada siapapun dari kalangan hamba Allah. Siapapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ini tujuannya. Perhatikan,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidahu wan nasi ajmain. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, bapaknya sendiri, dan seluruh manusia. Jadi kalau kita mengkonsepkan cinta, maka taruh cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang pertama. Supaya apa? Karena kita ini sering mendahulukan sesuatu, mana yang kita harus dahulukan berdasarkan kata cinta. Betul nggak? Ada orang-orang yang kemudian berharap sama kita sama-sama. Yang fulan A berharap apa, B berharap apa, C berharap apa. Dari 3 harapan ini, kita harus memilih salah satunya. Konsep dasar yang kita pilih yang paling mana? Yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai, itu yang kita dahulukan. Betul nggak? Orang yang paling dekat sama kita, itu yang kita dahulukan. Ini konsep manusia. Maka kemudian Allah SWT meletakkan prinsipnya, kalau gitu, jadikan Allah dan Rasulnya yang paling kau cintai. Maka ketika ada perintah orang berselisih dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan kalahkan perintah manusia dan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Karena dari konsep cinta ini kita gampang. Tapi kalau enggak, maka semua akan menjadi keterpaksaan. Dan keterpaksaan berakhir dengan kejenuhan hidup. Akhirnya kita bisa ninggalin aturan total gara-gara salah langkah. Maka yang mulai kita lakukan pertama kali adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Gimana konsep mencintai Allah dan Rasulnya? Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam rahmatnya. Ya ikhwah, kalau kita kupas masalah kehidupan dari A sampai Z, gimana Allah sayangnya sama kita, maka kita akan mengatakan Allah lebih sayang daripada orang tua saya. Antum bisa bayangin gak? Antum maksiat seharian, tapi Allah masih ngasih hidup antum beserta fasilitasnya tanpa mutus. Orang tua, kalau kita ingkari 1-2 perintahnya, sehari bisa normal nggak urusannya sama kita? Nggak mungkin. Jelas? Mesti ada masalah di situ yang berkurang. Tapi urusan kita sama Allah, Allah masih ngasih kita jaminan hidup beserta fasilitasnya, walaupun kita maksiat. Ya. Di sini satu konsep ini aja membuat kita akhirnya semakin cinta sama Allah. Bahkan masalah yang Allah kasih ke kita tujuannya buat cinta. Kenapa? Supaya kita balik sama Allah kalau kita ini butuh sama Allah. Berapa banyak manusia yang mulai ngerasa nggak butuh karena mereka lagi posisi apa? Nyaman dan mudah. Betul? Tapi ketika Allah mulai mengingatkan dia bahwa dia butuh sama Allah dengan cara apa? Musibah, maka mereka mulai merasakan nikmatnya hidup. Setelah kapan? Setelah kena masalah. Karena berapa banyak orang yang mulai mengatakan hidupnya bosan, bukan mereka dalam posisi susah, tapi mereka dalam posisi mudah yang berketerusan. Orang kalau mudah terus, akhirnya muncul kata apa? Bosan. Ini yang bahaya. Ini disebut nikmat enggak? Enggak. Justru dari konsep musibah, antum akan hilang kata bosan. Antum akan mulai merasakan setelah mudah, setelah munculnya musibah, merasakan disebut bahagia dan nikmat. Sama. Konsep kita ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita tahu bagaimana bahagianya Rasulullah dalam menghadapi hidupnya di tengah masalah yang selalu menghimpit 2 kali lipat masalahnya kita. Rasulullah orang yang paling bahagia hidupnya, sedangkan hidupnya paling sederhana. Rasulullah bukan orang miskin, tapi antum tahu rumahnya sama kamar kita mungkin jauh lebih ruangannya Rasulullah SAW sama kamar kita mungkin jauh lebih besar kamar kita. Tapi Rasulullah dengan hidup yang sederhana, Rasulullah nggak mau memperluas karena merasa cukup dengan itu dan bisa mendekatkan diri dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Maka konsep bahagia dalam hidup bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar yang kita bisa syukuri terhadap apa yang Allah kasih. Dan ini Rasulullah tanamkan dalam kehidupan. Makanya inilah butuhnya cinta. Karena ketika kita mulai mengenal, kita akan merasakan bagaimana kehidupan yang baik yang sebenarnya. Kemudian pernah Rasulullah SAW meluruskan pernyataannya Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu tentang masalah cinta kepada Nabi SAW. Ya, dikatakan apa? La anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Dan ini sering terjadi ya ikhwah. Ya. Ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya apa? Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi orang ini kalau kita bicara besarnya cintanya kepada dirinya besar banget, betul nggak? Jadi kalau bersinggungan sama dirinya, dia dahulukan dirinya. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, la, tidak wahai Umar. Kenapa? Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Rasulullah bersumpah kadang-kadang mengungkapkan kata-kata ini. Demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Azza wa Jalla. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Ya. Dikatakan apa? Belum. Sampai apa? Menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW, maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan fa'innahul an. Maka sekarang kata Umar, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang, mulai sekarang aku akan menjadikan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Itu baru yang namanya cinta yang sebenarnya. Dari konsep ini, kenapa kita kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, kebayang nggak? Berapa banyak orang-orang yang sampai disebutkan nama Nabi SAW, mereka menangis. Rindu, padahal nggak pernah ketemu. Karena itu konsep cinta yang sebenarnya. Bahkan mudah ngikutin, karena Rasulullah lebih cinta kepada umatnya daripada dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seorang nabi yang luar biasa sama umatnya. Perhatikan firman Allah baik-baik. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pertama, Allah memberikan ciri-ciri Nabi SAW. Ya, telah datang kepadamu Rasul, utusan Allah SWT dari anfusikum. Anfusikum, diri kalian sendiri adalah kaum kalian. Satu. Dia seorang manusia, ya, dari kaumnya. Ya. Kemudian apa? Azizun alaihi. Ya. Ma'anittum. Rasulullah SAW itu berat terhadap apa? Penderitaan umatnya. Rasulullah SAW di awal sebelum menerima wahyu, apa yang terjadi? Rasulullah itu kenapa ke Gua Hira? Karena setelah menerima wahyu, Rasulullah nggak pernah kesana lagi. Karena ya ikhwah, dikisahkan ketika sebelum menerima wahyu, Rasulullah SAW itu menuju ke Gua Hira itu sekitar beberapa bulan sebelumnya. Rasulullah sering berkhalwat sampai 2 bulan di atas. Ngapain? Mikirin kaumnya. Namun setelah menerima wahyu, Rasulullah nggak pernah naik lagi. Ini menunjukkan apa? Ketika Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk untuk memperbaiki umatnya, maka Rasulullah SAW mulai mempraktikkan. Sebelumnya Rasulullah SAW memikirkan bagaimana kondisi orang-orang yang Quraisy dengan penuh kejahilian, berkhalwat di atas. Bahkan ya berapa bulan sebelumnya Rasulullah SAW terkadang ketika melewati Mekah, maka batu Mekah itu kadang-kadang menyalami Nabi SAW. Sampai Rasulullah 6 bulan sebelumnya itu suka bermimpi, dan mimpi Rasulullah dikatakan seperti ya bulan purnama, jelas banget mimpinya. Ini menunjukkan tanda apa? Sebelum menjadi nabi. Ya. Makanya ya ikhwah, ini yang kemudian Rasulullah SAW melakukan, yaitu memikirkan umatnya, memikirkan kaumnya. Hal itu terjadi sebelum diterimanya wahyu. Karena begitu cintanya, bahkan nanti ketika di telaganya Rasulullah menghalau umatnya untuk ke telaganya. Antum bisa bayangin enggak? Ditunggu sama Rasulullah SAW di telaganya sambil mengatakan ummati, umatku. Ini yang disebut dengan apa? Begitu cinta kepada umatnya.
Bahkan Rasulullah ketika hari meninggalnya, nasihat terakhir yang keluar dari lisan Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadisnya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat dan apa yang kalian miliki dari budak. Artinya hati-hati terhadap budak kalian. Janganlah kalian mendolimi budak kalian. Rasulullah mengatakan salat. Kenapa Rasulullah katakan di akhir hidupnya? Karena yang menjadikan seseorang mudah setelah kematian adalah ketika mereka memperhatikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Rasulullah ungkapkan di akhir. Karena begitu apa? Sayangnya kepada umat. Padahal pada waktu itu Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Saking sakitnya sampai Rasulullah berapa kali pingsan. Ya, karena Rasulullah SAW mulai sakit itu pada waktu bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 itu bukan tahun terakhirnya Nabi SAW. Bulan Safar. Ngapain? Setelah pulang dari menjenguk sahabatnya yang meninggal. Di mana? Di Baqi. Setelah menguburkan salah seorang sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW pulang ke arah rumahnya. Waktu itu ke Aisyah. Ketika pulang ke Aisyah, di perjalanan ada seorang sahabat yang dimana Nabi SAW mulai panas. Saking panasnya, antum tahu, ini kepala dikasih sorban. Paham ya? Panasnya itu keluar dari sorbannya. Itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian pulang sampai di rumahnya Aisyah, maka kemudian Aisyah mengatakan wara'sah. Tahu wara'sah istilahnya? Ra's itu kepala. Orang kalau ngomong sakit kepala, mereka mengatakan apa? Wara'sah istilahnya. Dan kepala maksudnya sakit luar biasa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, justru aku yang merasakan sakit. Sampai Abi Sa'id Al-Khudri ya meriwayatkan, ya, di tengah sakitnya Nabi SAW masih mengingatkan umatnya, masih sayang banget sama umatnya. Antum padahal sakitnya luar biasa dahsyat. Abi Sa'id Al-Khudri pernah menziarahi Nabi SAW di tengah sakitnya. Ya, sampai ini hadis ini begitu luar biasa. Di mana Abi Sa'id menjenguk Nabi SAW, kemudian menempelkan tangannya ya di selimutnya. Ini kulit pakaian selimut di atasnya itu panasnya masih kuat. Jadi panasnya itu tembus keluar ke selimut, dari selimutnya. Kita kalau kena panas yang model kayak gitu gimana kira-kira? Sudah step sudah. Banyak yang berangkat. Rasulullah masih bisa bertahan. Maka kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik, kaget. Karena enggak pernah nemuin orang-orang yang kemudian panasnya sekuat itu gitu loh. Ya, wahai Rasulullah, betapa beratnya atas dirimu cobaan itu. Apa kata Rasulullah? Kunna kadzalika yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr. Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, begitulah kami para nabi. Kenapa? Kami ini dilipat gandakan ujiannya, tapi juga dilipat gandakan pahalanya. Di tengah sakitnya, Rasulullah masih ngasih motivasi. Artinya, kayak gini pahalanya juga besar banget. Artinya ujian itu, kalau kita bicara pahala tergantung ujiannya. Kalau ujiannya semakin besar, maka Nabi juga dikasih pahalanya juga semakin besar. Kalau ujiannya kecil-kecil, maka pahalanya juga kecil-kecil. Bayangin ya ikhwah, di tengah sakit yang dahsyat masih keluar nasihat karena mementingkan umatnya, bukan dirinya sendiri. Kita kalau sakit, ya, orang tanya, betul nggak? Antum ditanyain lagi sakit, malah kadang-kadang boleh nggak ada tamu katanya, tutup pintunya. Tapi tidak dengan Nabi SAW. Rasulullah memberikan kesempatan para sahabatnya untuk apa? Untuk memberikan nasihat. Bahkan 3 hari menjelang meninggalnya, Rasulullah masih ngomong. Apa kata Rasulullah? La yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Kata Rasulullah, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar berapa banyak nasihat yang keluar di tengah rasa sakitnya karena memikirkan umatnya, begitu cinta kepada umatnya. Dan ini sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi SAW. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW di antara sifatnya adalah harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu apa? Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi siapa? Umatnya. Jadi
cita-cita Nabi terbesar adalah ini. Umatnya kepinginnya selamat. Makanya ketika Nabi SAW dikasih 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, Rasulullah minta tambahan. Ditambahin berapa? Setiap 1000-nya keluar 70.000. Setiap 1000-nya. Berarti total berapa? 70.000 kali 70. 4.900.000 dari seluruh umatnya. Subhanallah. Ya. Kemudian amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Di antara teguran Nabi SAW terhadap umatnya ada kasih sayang di situ. Rasulullah sering negur sahabatnya. Ketika ada 3 orang sahabat yang nggak ikut perang, diboikot berapa bulan? 3 bulan. Ini mengandung apa? Kasih sayang. Buktinya apa? Allah turunkan ayat secara khusus buat maafin 3 orang itu. Khusus turun ayat buat 3 orang itu maafin. Apa nggak kemuliaan ini? Oh, yang dapat senangnya luar biasa, diperhatikan khusus sama Allah SWT. Bahkan istrinya Khadijah ketika mempersiapkan Nabi SAW di ini, maka kemudian kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah SWT mengirimkan salam buat istri dan aku juga. Bayangin, Allah kirim salam buat siapa? Khadijah. Ya. Orang yang sangat luar biasa. Di mana munculnya sampai Allah kirim salam? Karena Khadijah begitu sabar merawat Nabi dan juga membersamai Nabi dalam kehidupannya. Makanya ketika Aisyah cemburu, engkau nggak tahu, kalau engkau tahu Khadijah, engkau nggak akan pernah melakukan ini. Perjuangannya dengan jiwa dan hartanya secara totalitas. Sampai diistilahkan Khadijah itu, ya, ketika Rasulullah ketakutan, Rasulullah punya kebiasaan kalau istirahat di rumahnya, anak-anaknya yang di lantai atas itu dibuat diem nggak bersuara supaya Rasulullah bisa istirahat dengan tenang. Nggak ada satupun yang jerit. Kebayang nggak? Padahal semua anaknya Nabi kecuali satu, kita bilang semua anaknya Nabi kecuali satu keluar dari siapa? Khadijah. Bisa dibayangkan. Tapi semua anaknya dibuat tenang ketika Rasulullah istirahat. Dan di antara luar biasanya Khadijah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan ketakutan, Rasulullah SAW dibiarkan sampai tenang, gak diajak bicara kecuali Rasulullah mulai ngomong. Karena kita sering menemui dalam rumah tangga sumpek suami gara-gara apa? Kena masalah diinterogasi kayak polisi, betul nggak? Gimana rasanya? Tambah masalah. Tapi tidak dengan Khadijah, ngerti benar apa yang harus dilakukannya. Diem, nggak ngomong apa-apa sampai Rasulullah sendiri yang cerita. Ini caranya. Begitu sudah cerita, ditenangin lagi sama Khadijah dengan mengatakan Allah nggak akan pernah mencelakaimu, dengan disebutin kelebihannya. Engkau orang yang selalu berbuat baik di saat orang membutuhkan. Engkau yang menyambung tali silaturahim. Antum bisa kebayang nggak? Orang tambah tenang karena masalah seperti itu. Kemudian ketika datang ke tempat pamannya, metode Khadijah supaya Rasulullah cerita gimana? Bukan kemudian cerita, enggak ada. Dikatakan kepada pamannya, wahai pamanku, dengarkan dari saudaramu. Jadi memberikan isyarat supaya Rasul cerita tapi ngomongnya ke pamannya. Kebayang nggak bagaimana akhlaknya Khadijah menemani Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW kuat karena ada seorang istri yang kemudian memposisikan diri dengan luar biasa. Makanya ketika itu Rasulullah SAW, ketika Khadijah sudah nggak ada, dengar suara saudaranya Khadijah, Rasulullah SAW sampai mengira Khadijah masih hidup. Saking rindunya dengan pengerangainya yang lemah lembut, yang ngerti gimana suami itu harus diperlakukan. Itu sifatnya Khadijah. Kebayang ya ikhwah? Inilah yang terjadi. Makanya Nabi SAW, ya, seorang yang sampai menjadi begitu penyayang, ini belajar dari bagaimana kehidupannya bersama Khadijah, dikuatkan. Rasulullah seorang manusia, seorang yang manusia yang kadang-kadang ketika muncul suatu permasalahan, nggak pernah lihat malaikat Jibril melihat yang segitu aslinya besarnya, Rasulullah ketakutan. Manusia nggak ini? Manusia ketakutan.
jelas gemetar wajahnya, badannya. Tapi kemudian Khadijah menangani dengan kondisi yang sangat luar biasa. Dan Khadijah itu ketika Rasulullah mengetuk pintunya, mau masuk rumahnya, Khadijah selalu dalam posisi siap menyambut suaminya dengan pakaian yang bagus dan juga bau yang menyenangkan. Inilah sifatnya Khadijah. Gak pernah kemudian ketemu suaminya dalam kondisi apa? Bau dapur dan lain sebagainya, pakaian apa adanya, gak ada ceritanya. Ya. Kebayang nggak? Kita kalau punya, makanya kadang-kadang seseorang berbicara apa? Nah, coba lihat Khadijah. Semua wanita mengira bahwa dirinya Khadijah. Kalau mengira dirinya Khadijah, maka tentunya lakukan seperti ini sebagaimana yang Khadijah lakukan. Selalu orang mengatakan lihat Khadijah, tapi dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai Khadijah yang sebenarnya. Ini juga nasihat buat para ibu-ibu. Kemudian Nabi SAW merupakan teladan dari berbagai sisi. Kalau seseorang mencari teladan yang sempurna, maka Nabi adalah orangnya. Dia bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi pemimpin negara, bisa menjadi suami yang terbaik, bisa menjadi sahabat yang terbaik, bisa menjadi orang yang dermawan, bisa jadi majikan yang terbaik. Majikan tahu nggak? Rasulullah SAW di sebuah riwayat sebutkan, pembantunya ngomong Rasulullah nggak pernah marah satu kali pun, nggak pernah marah. Padahal kalau kita punya pembantu berbuat salah nggak? Pernah seorang Rasulullah SAW ditanya tentang berapa kali kita harus maafkan pembantu. Kata Rasulullah berapa kali? 70 kali lebih dalam sehari. 70 kali lebih. Banyakin maaf. Dan inilah perangainya Nabi SAW. Kenapa? Karena sadar pembantu juga manusia. Istilahnya kalau kita nggak punya pembantu, bisa mudah nggak di hidup kita? Nggak bisa. Mereka juga bantuin kita. Nah, maka kemudian Rasulullah menghargai. Bahkan Rasulullah itu di antara perangainya adalah dia tidak mudah mengandalkan istrinya, apa-apa istri enggak. Kalau dia bisa dikerjakan sendiri kepada oleh Nabi SAW. Ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Dan dia juga orang yang sosok ibadahnya kuat dan yang paling tawadhu. Ya, semua ini merupakan teladan yang luar biasa ya ikhwah. Makanya ketika kita ditanya, ya, siapa nabimu? Ketika kita menjalankan syariat Rasulullah SAW, maka otomatis Allah akan meneguhkan perkataan kita dengan menjawabnya dengan perkataan yang teguh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya ikhwah, perhatikan kata-kata aman. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Orang-orang yang beriman, ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar, maka otomatis hatinya juga teguh dalam menjawab setiap pertanyaan malaikat. Beriman ini bukan sekedar perkataan saja. Istilah iman itu apa? Al-qaulu bil lisan. Kemudian ya, perkataan dengan hati diyakini dengan perkataan dengan lisan diyakini dengan hati. Wal a'malu bil arkan. Al-i'tiqadu bil jinan, kemudian wal a'malu bil arkan. Arkan ini apa? Anggota tubuh. Meyakini dengan hati dan juga dilakukan dengan anggota tubuh. Ini juga yang disebut dengan keimanan yang benar. Makanya di sini ya, penulis mulai dengan mengatakan nasabnya, umurnya dan juga dakwahnya. Berapa tahun dakwah? Dakwahnya Nabi SAW itu ada 3 fase. Fase sebelum diwajibkannya sholat, berapa tahun? 10. Fase setelah diwajibkannya sholat di Mekah, berapa tahun? 3. Dan fase di Madinah berapa? 10. Total 23. Sebelum menjadi Nabi, berapa tahun fasenya? 40. 40 di setiap tahunnya itu ada kisahnya sendiri yang jadi inspirasi. Setiap tahunnya. Kita kalau belajar sirah dari mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ada semua. Detail. Ya. Kemudian Rasulullah SAW nasabnya apa? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadir ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar
Ibn Ma'ad Ibn Adnan. Setelah Adnan, para ulama mereka ya berbeda-beda tentang permasalahan setelahnya sampai Nabi Ismail. Yang sepakat sampai kapan? Sampai di Adnan ini. Ini sepakat. Ketahuan nasabnya yang disepakati para ulama sampai di Adnan. Setelahnya itu mereka berbeda-beda kondisi. Ya, tidak ada kejelasan tentang nama-nama pastinya. Paham? Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu keturunannya Nabi Ismail. Dari mana? Perhatikan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah itu memilih Kinanah dari anaknya Nabi Ismail. Jelas? Kemudian wastafa Quraisy min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Jadi anaknya Kinanah yang terbaik siapa? Quraisy. Anaknya Nabi Ismail yang terbaik siapa? Kinanah. Nah, yang terbaik dari Quraisy anaknya namanya siapa? Hashim. Ya. Kemudian dari Bani Hashim memilih yang terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah itu keturunan yang sangat-sangat mulia. Bahkan nasab bapak ibunya ketemu. Ya, keturunan yang sangat mulia dan terhormat. Bahkan lahiran bapaknya pun ada sejarahnya sendiri. Sampai akhirnya ketika bapaknya lahir, Abu Thalib mengorbankan berapa onta? 100 ekor onta. Sah. Dan itu yang dijadikan sebagai dalil ketika seseorang ya membunuh kemudian dimaafkan, jizyahnya berapa? 100 ekor onta. Sebagaimana kisahnya kisahnya Abdullah, yaitu bapaknya Rasulullah SAW. Di mana waktu jadi anak terakhir bakal dikorbankan. Supaya nggak dikorbankan gimana? Diundi antara onta dengan namanya. Kalau kemudian keluar namanya, maka dikorbankan 10 ekor onta. Diundi. Keluar namanya, 10 ekor onta dikorbankan. Keluar namanya, 10 ekor onta dikorbankan. Sampai terakhir keluar onta baru berhenti. Berapa totalnya? 100. Jadi makanya diistilahkan oleh Nabi SAW, saya ini anaknya Dabihain, 2 orang yang mau disembelih. Siapa yang satu? Nabi Ismail. Yang satu lagi siapa? Bapaknya sendiri, Ibnu Dabihain. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh mu'allif rahimahullah mengatakan wa Quraisyun minal Arab. Suku Quraisy itu dari Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ya. Quraisy itu dari Arab, dan Arab itu dari keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim kekasih Allah alaihi salam. Nah, dari sini ya, Arab itu para ahli sejarah membagi jadi 3 golongan. Yang pertama disebut dengan Ba'idah. Kenapa disebut dengan Ba'idah? Tahu istilah Ba'idah? Tahu? Yang jauh, kuno, sudah nggak ada. Kalau kita bilang ini sudah punah. Gara-gara apa? Hilangnya. Karena adab. Siapa Arab yang jauh? Arab yang jauh ini ada yang paling terkenal adalah Ad, Thamud, sama Kan'an. Paham ya? Karena adab gak ini? Karena akhirnya hilang. Kemudian Arab yang setelahnya ada 2 jenis. Yang disebut dengan Aribah, yang kedua adalah Musta'ribah. Ya, Arab asli sama yang diarabkan. Kalau yang diarabkan apa? Campuran. Asalnya bukan orang Arab,
tapi kemudian nikah dengan orang Arab, akhirnya keturunannya yang diarabkan. Yang disebut dengan apa? Musta'ribah. Kalau aribah dia asli. Nah, yang aribah ini adalah orang-orang apa? Ya'rib. Tahu istilahnya saddul ma'rib? Sad itu apa? Benteng itu istilahnya apa? Orang Arab Yaman, mereka banyak hijrah gara-gara apa? Dulunya makmur di situ. Gara-gara bendungannya hancur, akhirnya jadi nggak karuan. Makanya dikenal dengan apa? Saddul Ma'rib. Ya. Hancurnya bendungan itu kemudian akhirnya membuat orang-orang Arab Yaman banyak berjalan ke sana ke sini dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Arab Yaman inilah yang kemudian dikenal dengan apa? Arab Adnaniyah. Yang dikenal dengan Arab Qahtaniyah. Karena dia dari keturunan apa? Ya'rib ibn Yasijub, ya. Kemudian Ibn Qahtan. Jadi dari orang-orang Qahtani. Semuanya dari Qahtan. Makanya ada istilahnya apa? Marganya Al-Qahtani. Kemana? Ke kakek moyangnya. Paham di sini? Orang-orang Arab Yaman itu berawal dari orang-orang Qahtan. Jelas? Kemudian Arab Musta'ribah, mereka yang terarabkan dari keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu bukan dari orang Arab. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim yang berasal dari Babilonia. Ya, dari Babilonia kemudian turun kemana? Ke Mekah. Ya, Nabi Ismail tinggal di mana? Di Mekah. Ya, tinggal di Mekah, kemudian besar di Mekah, maka kemudian nikahlah dengan suku apa? Apa namanya? Jurhum. Sah. Nah, Jurhumnya ini orang Yaman asli. Ya, makanya anak-anaknya disebut dengan Musta'ribah. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, Bani Jurhum ini istrinya yang keberapa? Kedua. Karena ketika datang Nabi Ibrahim, perangai istrinya yang pertama kurang baik. Disuruh mengganti. Akhirnya Bani Jurhum pada waktu itu punya kesempatan dinikahkanlah langsung kepada Nabi Ismail dengan perangai yang sangat sabar luar biasa. Saking luar biasa sabarnya sampai kemudian Nabi Ibrahim menyuruh menetapkan kusen rumahnya. Ada batal bait diistilahkan. Akhirnya inilah yang keluar dari keturunannya Nabi Ismail. Sahih. Tapi di antara keluarganya Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy, ya, ada orang-orang yang tidak beriman juga. Di antaranya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Ini saudara-saudaranya, pamannya. Abu Lahab itu pamannya. Tapi dia paman yang apa? Melenceng. Ya. Kemudian ada Nadir ibn Harith, Umayyah ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf. Ya. Ini merupakan keturunannya Nabi Ismail. Berarti apa? Keturunannya, keluarganya Nabi SAW tidak semuanya beriman. Betul nggak? Jadi kalau jadi keturunan nggak jamin apa? Bakal jadi baik. Betul nggak? Karena ada yang beriman, ada yang tidak. Ini menunjukkan. Jadi kalau kemudian ngikutin nasab, wah pasti orang baik. Nggak ada ceritanya. Buktinya keluarganya Rasulullah SAW, pamannya sendiri nggak beriman. Abu Thalib beriman nggak? Enggak. Jelas loh, bela padahal. Kurang dekat apa Rasulullah pada Abu Thalib? Ya, setelah umur 8 tahun. Karena dikasih sama kakeknya berapa? Dari 6 sampai 8. Setelah 8, hidupnya sama siapa? Sama Abu Thalib sampai menikah. Kurang apa? Tapi Abu Thalib tidak beriman. Ini jelas kondisinya. Ya. Kemudian saya tutup dengan ini. Maka Rasulullah SAW, ya, umurnya total 63 tahun, di mana 40 tahun kenabian, ya, sebelum kenabian, kemudian 23 tahun setelah masa kenabian sampai meninggal. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, lahir pada tahun gajah. Ini kesepakatan para ulama. Jelas
Tapi tahun berapa tahun gajahnya itu terjadi riwayat yang kemudian masing-masing tidak bisa memastikannya. Paham? Tapi kesepakatannya adalah tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Karena dulu sebelum ada perhitungan tahun, mereka selalu menyebut tahun tersebut dengan kejadian yang besar. Contoh tahun ini kejadian, ada contoh tahun di mana kejadian musibah tsunami. Maka tahun itu disebut dengan tahun tsunami. Ya, ini kondisinya. Tahun kejadian di mana sebuah daerah terjadi gempa bumi sampai banyak korbannya. Maka tahun disebut tahun gempa bumi. Ya, inilah kondisi-kondisi yang kemudian dulu mengenal tahun dengan cara itu. Jelas? Maka kemudian mulai dihitungnya tahun dan mereka mengenal ditetapkannya tahun dalam Islam mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Maka tahun sebelum hijrahnya Nabi disebut tahun sebelum hijrah. Berapa tahun sebelum hijrah. Tapi ketika hari Rasulullah SAW hijrah, maka mulai disebut dengan hijriyah. Paham di sini? Ya. Maka di tahun gajah ini dikisahkan, ya, para ulama sepakat tahun itu ya terjadinya bulan apa? Rabiul Awal. Ini sepakat. Ya, pada hari Senin. Tapi tanggalnya khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Ya, mayoritas ulama, jumhur ulama kebanyakan mengatakan tanggal 12. Paham di sini? Jadi ada khilaf, ada beberapa pendapat ahli sejarah. Jadi kalau kita bilang, 12 pastinya, itu ada khilafnya. Nah, tapi mereka sepakat di mana? Di tahun meninggalnya. Tanggal meninggalnya berapa? Sama, 12 Rabiul Awal. Ini sepakat, ya, di meninggalnya. Dan subhanallah, hari itu juga hari apa? Hari Senin. Sama persis. Kesepakatannya Rasulullah lahir di hari Senin. Rabiul Awal, tanggalnya khilaf, paham? Tapi kesepakatannya di meninggalnya, itu sepakat. Mereka mengenal hijriyah di situ. Jelas? Paham? Mengenal. Dan kemudian Rasulullah SAW meninggal di Mekah. Lalu bagaimana Rasulullah SAW ya, berdakwahnya? Maka kita akan bahas di pembahasan berikutnya, insyaallah biidznillah. Perjuangan dakwah Nabi SAW dari mulai 10 tahun awal, ya, kemudian 3 tahun setelahnya, kemudian 10 tahun di zaman Madinah. Kita akan melihat ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah di atas ketaatan, menjauhkan kita dari keburukan dan kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.